Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, memperingati kematiannya yang menebus setiap kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan kehebat kita, tetapi karena kasih, anugerah, dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bermazmur bagi namanya. Siapkan hatimu. Mari datang di dalam hadirat kita. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu dengan segala kerinduan hidup kami. Melayakan, kuduskan hidup kami pada saat ini Bapa. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu. Urapi seluruh kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih buat pengorbanan yang Kau berikan di dalam hidup. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami itu. Ini kami itu. Kami mau datang di dalam. Kami mau menyembah. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Engkau baik dan amat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari angkat suara-Mu. Mari semuanya.
Seribu permohonan. Terima kasih buat darah-Mu tercurah. Naikkan sebagai ucapan syukur di hadapan. Yesus, terima kasih. Haleluya.
dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah, kami punya Bapa yang sangat luar biasa, sehingga kami bisa ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Ini kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami ingin bersorak, bersuka cita memuji Engkau. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan, kami yang beban berat dipulihkan, kami yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Bahkan kami dalam hal apapun Tuhan kami percaya mujizat-Mu akan kami peroleh pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, menyembah. Yang siap memuji Tuhan dan bersuka cita bersama saya katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Katakan haleluya. Katakan untuk Tuhan, haleluya. Kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Oleh Oleh
dengan pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa Bapak. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu untuk kami semua, sehingga kami bisa bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau pada saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Engkau memberkati kami semua yang memberikan persembahan pada hari ini. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang dibawa harum di hadapan-Mu. Dan apapun pekerjaan usaha kami Bapa, kami percaya Tuhan terus memberkati dan Tuhan buat kami terus berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Menyembahmu Yesus.
sehingga hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami memperingati hari di mana Engkau mengorbankan seluruh kehidupan Tuhan, supaya kami yang hidup hari ini Tuhan, kami hidup untuk Kristus. Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman meneguhkan, menguatkan kami semua, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu biarlah bertumbuh berakar dan berbuah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan boleh beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi setiap kita, sehingga kita hari ini boleh ada sebagaimana kita ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 10. Saya baca bagi kita. Demikianlah firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Diberkatilah kita yang mendengar, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya sudah memahami bersama bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukti dari kasih Tuhan bagi setiap kita umat yang dikasihinya. Kematian Tuhan Yesus memberikan kehidupan bagi kita. Kematian Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Kematian Tuhan Yesus membangkitkan seluruh kehidupan kita. Dan yang tadinya kita tidak layak, kita dijadikan layak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi hari ini mari kita belajar satu bagian dari firman Tuhan ini di ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kalau hari-hari ini kita sering mendengar bahwa kematian Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Saya percaya itu bahwa kematian Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Tentunya kemenangan atas setiap kuasa maut, kuasa dosa yang Tuhan berikan. Kematian Tuhan Yesus membawa kemenangan, tapi hari ini bukan hanya berbicara mengenai bahwa kematiannya memberikan kemenangan, tetapi bagaimana kematian Tuhan itu kita bawa dalam kehidupan kita, di tubuh kita, pribadi lepas pribadi. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh ke sana tentang bahwa kita harus membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami. Dikatakan di ayat yang ke-6 ini atau di ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah. Ada dua hal. Yang pertama ada harta, dan yang keduanya ada tempat harta itu. Dan tempat harta dikatakan adalah bejana dari tanah liat. Kita lihat yang pertama, harta apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus sehingga dengan kekuatan itu bisa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuhnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita punya harta yang banyak, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap kita. Tetapi ada harta yang lebih mulia, yang lebih tinggi nilainya dari apapun yang ada di dunia ini, yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang tentunya diajarkan bagi kita untuk kita miliki bersama. Amin. Apa itu? Di ayat yang ke-6, kita kembali ayat ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita apa? Beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Harta yang pertama yang dimiliki oleh setiap orang adalah terang Tuhan ada bagi setiap kita. Amin. Ada terang Kristus yang menerangi setiap kehidupan kita, sehingga tatkala kita mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah, kalau kita berjalan dalam terangnya Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat 12, kalau saya tidak salah, atau sebaliknya 12 ayat 8 dikatakan apa? Barang siapa mengikut aku, dia akan mempunyai terang hidup, dan dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memiliki terang. Orang yang percaya kepada Tuhan, ia ada di dalam diri orang tersebut dan menjadi terang di dalam kehidupannya, sehingga kegelapan tidak akan pernah menguasainya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harta yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah terangnya Tuhan. Dan tentunya bukan hanya Rasul Paulus yang memiliki itu. Kita semua yang hadir di tempat ini, kita memiliki terang Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mundur ke belakang dari ayat itu, ayat yang keempat dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena terang Kristus kita boleh melihat betapa Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Tapi ada orang-orang yang dibutakan matanya, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan lebih berharga daripada harta yang ada di dunia ini. Amin. Makanya kalau udah dibutakan matanya, dia bisa meninggalkan Tuhannya, jadi mengejar apa yang tidak terlalu penting di dalam dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, apa harta yang dimiliki? Yang keduanya, bagian yang ayat yang ke-6 tadi. Dikatakan apa di sini, bahwa ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita apa? Beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Pengetahuan atau pengenalan akan Kristus itu adalah harta yang sangat berharga dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan apa? Filipi 3 ayat 8. Untuk kita bisa memahami yang dimaksudkan harta di sini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Karena pengenalan akan Kristus. Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Artinya apa? Bahwa ternyata Kristus itu jauh lebih berharga dalam kehidupan Rasul Paulus daripada semua apa yang dia miliki sebelumnya. Bapak
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti bahwa Bapak Ibu tidak perlu bekerja, tidak perlu punya uang, tidak perlu mempersiapkan hal itu. Silakan. Tetapi yang terlebih besar daripada semuanya itu adalah Kristus harus ada dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tidak peduli apakah kita memiliki harta atau tidak. Jika Yesus ada di dalam kita, saya pastikan bahwa Tuhan akan datang memelihara kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu harta yang dimiliki. Harta yang ketiga yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dan tentunya ini kita miliki bersama. Kembali ke ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Yang ketiganya adalah ada kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Jadi percayalah Bapak Ibu bahwa ketika kita lemah ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini kekuatan bukan masalah ototnya yang kuat, ya. Kemarin Mama Delvi bilang gini, ternyata Pak Gembala ini kita pikir badannya besar, lemah juga. Siapa bilang kalau badannya besar dia nggak lemah? Sakit juga pinggangnya ternyata. Bukan masalah badannya besar, kekuatan fisiknya, tapi kekuatan imannya kepada Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia punya kekuatan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ada hal yang kita harus belajar dari ini, bahwa dia punya harta, tapi harta yang dia miliki itu tidak tersimpan di dalam brankas. Kalau orang sekarang kalau dia punya duit, punya harta atau punya emas, perhiasan, dia upayakan dia beli brankas itu. Dia taruh di rumah brankasnya, ada nomornya, tidak sembarang orang bisa membukanya, bahkan dalam tanda kutip kalaupun rumah itu terbakar, itu tidak akan terbakar. Atau kita katakan kita tidak memiliki itu, tapi kita memiliki lemari. Lemarinya bukan lemari plastik, bukan lemari triplek, tapi lemari kayu yang tidak mudah dibongkar. Kuncinya kita bawa-bawa, kita simpan. Tetapi di sini harta ini yang dia miliki tersimpan dalam bejana tanah liat. Bapak Ibu tahu bejana tanah liat, nama dikeutang rubi. Rubi ada kalau di Nia Selatan sama kami ada istilahnya boboa tabu. Boboa tabu ada kalau ada pesta di Nia Selatan sama kami dimasak nasi itu dari tanah liat tempatnya. Dari tanah liat. Makanya lawan abadu matlub dalam namanya fakhini falu. Fakhini falu amu buah supaya karena dikasih daun pisang. Nah, itu tempatnya itu tanah liat. Jadi dibentuk. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa tanah liat itu sesuatu yang rapuh, yang tidak kuat, dan sesuatu yang tidak berharga. Itu kalau periuk dari tanah liat itu, kalau dibanting, ngala turuga tuh, abotu. Pada nuabotu tidak bisa lagi dilem atau dibawa di las, tidak bisa, dibuang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagian ini, bahwa harta yang dia miliki itu tersimpan dalam bejana tanah liat, yang artinya bahwa dia, tubuhnya atau pribadinya Rasul Paulus itu sesuatu yang tidak berharga dibandingkan dengan Kristus, tapi menjadi berharga karena ada Kristus di dalamnya. Amin. Bejana tanah liat sesuatu yang tidak kuat, tetapi menjadi kuat karena ada Kristus di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kan dikatakan di sini bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata inauroma bahwa kekuatan itu bukan dari kami. Kekuatan itu dari Tuhan.
Supaya kita menyadari bahwa kalau kita ada hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa-Nya Tuhan. Kalau kita hidup hari ini, itu karena Tuhan memelihara hidup kita. Karena sesungguhnya kita itu rapuh, tidak bisa berbuat apa-apa, kalau bukan karena Tuhan yang memampukan setiap kita. Bapak Ibu, perhatikan bagian ini, ayat yang ke-8. Dia mengisahkan bagaimana cerita kehidupannya. Dalam segala hal kami ditindas. Ini kalau dalam bahasa yang lainnya, ada di HP saya, tapi HP saya dari bawah Sihol, tapi tidak apa-apa saya. Dikatakan dari berbagai sudut kami ditindas, dari berbagai arah kami ditindas. Tetapi apa dikatakan? Namun tidak terjadi. Bagian yang berikutnya, kami habis akal namun tidak putus asa. Ada enggak Bapak Ibu yang pernah habis akal? Ibaratnya begini. Ini saya kasih contoh sederhana saja untuk memahami bagian ini. Contohnya, tidak ada beras di rumah. Lah di gedabur nomo. Karena tidak ada beras, kita punya akal, ya udahlah kita pinjam dulu di rumah, di samping tetangga atau di rumah tetangga. Kita pinjam. Tetangga juga bilang, waduh minta maaf. Gak ada. Dan kita bergegas lagi, ya udahlah kita bond dulu lah di warung. Pergi ke bond di warung. Ditulis itu bond tidak dilayani. Bond tidak dilayani. Minta tolong dulu. Dibilang yang punya warung itu baca aja itu. Jadi pulang ke rumah, tapi perutnya juga lapar. Apa yang mau dia buat? Habis akalnya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia sudah termenung di rumah, gak punya apa-apa, ada yang mengetok pintu. Bu, ini ada beras dari gereja Sungai Yordan. Kan betapa sukacitanya dia. Amin. Hal-hal yang demikian, contoh yang demikian sering diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Dia habis akal, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi dikatakan apa dari ayat sebelumnya? Dari dalam gelap terbit terang. Amin. Itu bukan hanya puisi. Siapa yang mengarang puisi itu di bahasa Indonesia dulu itu? Siapalah itu yang sempat mengatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Ini Alkitab yang mencatatnya. Dikatakan apa? Dari dalam gelap itu terbit terang. Dari kesulitan hidup terbit pertolongan Tuhan. Amin. Dari persoalan yang rumit sekali di sana akan terbit pertolongan Tuhan. Dari kesusahan pun ada pertolongan Tuhan. Selama kita berpegang terus kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sedikit saya berbagi cerita yang hari apa Pak Bapak Mafriska? Hari Selasa. Senin, ya, hari Senin. Saya datang ke sini, saya telepon dulu Tante Friska. Ada di rumah yang tante ada, ia mau ambil sepeda motor karena udah saya tinggalkan motor kemarin di sini. Saya sampai jam 10 kurang lebih, masuk dulu lah kita berdoa dulu untuk Pak Friska. Kami masih ngobrol kami di kamar. Saya sebelum berdoa kami ngobrol masih bisa senyum, bisa angkat tangannya, angkat kakinya. Saya bilang sama tante, bagaimana kita bawa dia ke rumah sakit supaya tahu kita ini ada apa. Saya bilang biar saya telepon Mama Feby, kita bawalah ke rumah sakit. Tahu nggak kalau kita bawa ke klinik? Tapi sepertinya Om ini mengatakan tidak. Saya masih bisa. Siang saya ditelepon, datang dulu kemarin. Karena begitu selesai berdoa saya pulang, datang kemari. Saya datang. Masalah saya jam 1 lebih lewat lah. Situasinya sudah berbeda. Akhirnya saya bilang, sudah kita bawa saja ke rumah sakit. Saya taruh di grup. Ternyata banyak yang
respon di grup, langsung datang ke rumah di sini. Jadi datang, akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, yang saya pikirkan sekarang itu apa ya? Saya bilang, waduh, ini mereka ini kan berdua di rumah. Dokter mengizinkan sudah boleh rawat jalan, tidak mesti nama. Kita tahu bersama kaki tante Nafisa itu kan bengkok. Bukan merendahkan, memang itu keadaannya, bengkok begini. Artinya nggak bisa mengangkat misalnya dari kursi roda mengangkat ke tempat tidur, dari tempat tidur mengangkat lagi atau mau dibawa ke mana. Ini agak kesulitan. Dan ini bisa dikatakan waktu saya renungkan ini, saya pribadi habis akal saya bagaimana. Sampai saya bilang sama Ibu Gembala, mungkin dalam tanda kutip kalau ini yang mengalaminya Tantenya Friska adalah Mama Delpi dengan keluarganya yang bisa bantu. Ini Om yang terjadi sama. Tapi kan ini udah enggak ke akal saya nggak sampai ke sana. Saya hanya berdoa seperti firman Tuhan ini, ya, walaupun habis akal, tapi jangan sampai putus asa. Amin. Walaupun habis akal, tapi jangan sampai putus asa. Kenapa tidak akan putus asa? Karena ada Yesus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu hanya bagian apa ya? Contoh yang atau kesaksian yang dialami oleh keluarga dari Om dan Tante Mainan Friska. Tapi dalam hidup kita masing-masing juga mungkin kita mengalami hal yang sama, yang seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar, putar kiri tidak, putar kanan juga tidak, lihat pun ke kanan ke kiri nggak ada, tidak seperti lagu itu, goyang ke kiri, putar ke kanan nggak seperti itu hanya goyang-goyang. Tapi ini lihat juga ke kiri tidak ada pertolongan. Seperti siapa? Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dan pertolongannya dari Tuhan. Amin. Mungkin hari ini, sampai saya bilang sama Ibu Gembala, mungkin kalau dekat rumah kita hanya seperti rumah di tetangga lah, tempat kami sini enggak apa-apa lah, saya bisa bantu. Saya kan sering lebih lama di rumah, lebih banyak di rumah lah, karena ada saya feeling siu. Sekali lagi bahwa ada Tuhan yang selalu menolong. Memang apa yang tidak kita pikirkan, ini kadang-kadang Tuhan kasih. Saya ingat lagu yang membawa pertama lagu di sini, yang menyanyikan itu ibadah itu Tantenya Friska. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Waktu saya renungkan itu karena dikasih di status Facebook, saya bilang, wah ini kemarin baru dibawa, ini sekarang terjadi. Kadang-kadang apa yang kita tidak harapkan itu menimpa kehidupan kita. Tapi satu hal bahwa kematian Kristus itu harus ada melekat di dalam tubuh kita. Amin. Kematian Kristus yang dimaksudkan di sini bukan hanya ketika sudah disalib lalu begini, Dia mengatakan menyerahkannya, tidak. Tetapi kematian Kristus yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Itu penderitaan yang luar biasa dialami sampai Ia menyerahkan nyawanya. Itu kematian yang dimaksudkan, penderitaan yang luar biasa. Dan dikatakan apa? Senantiasa membawa kematian itu, senantiasa membawa penderitaan Yesus itu ke dalam tubuh kami. Kalau Yesus bisa melewatinya, kita diberi kekuatan yang berlimpah-limpah oleh Tuhan, bisa juga melewatinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dilepaskan namun tidak binasa. Ini hal-hal yang terjadi dalam kehidupan, dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan masih banyak hal lain lagi yang dikatakan kami berhadapan dengan binatang buas dan lain sebagainya, kedinginan, kelaparan dan lain sebagainya. Tapi satu hal, Rasul Paulus mengatakan apa?
tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ia tetap setia menemani kehidupan kita. Lalu selanjutnya dikatakan ayat 10 ini, kami senantiasa membawa kematian Kristus. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yang artinya orang bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus itu di dalam tubuh kita setiap hari. Bukan cuma indah-indahnya saja, bukan cuma berkat-berkatnya saja. Kalau cuma berkat-berkatnya yang dibawa, nanti ketika berhadapan dengan masalah, kita mudah sekali nanti mundur. Kita mudah ciut. Rasul Paulus adalah rasul yang hebat. Mujizat yang terjadi dalam pelayanan itu luar biasa, hebat. Tetapi apakah dia tidak mengalami masalah? Apakah dia tidak mengalami sakit penyakit? Justru dia berkata, dalam kelemahan pula kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Jika aku lemah, aku kuat. Bukan karena kuatku, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini, bahwa kematian Tuhan Yesus yang selalu kita bawa dalam kehidupan kita. Milikilah harta yang sangat tinggi nilainya. Bapak Ibu, hartanya adalah apa? Terang Tuhan, pengenalan Tuhan, dan juga kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, bahwa kalau orang menemukan harta karun di satu kebun, dia akan pulang, dia jual seluruh miliknya, dia membeli ladang itu. Sama juga seperti orang yang sedang mencari mutiara yang indah. Kalau dia menemukan mutiara yang indah itu, dia akan jual yang lain, dia akan membeli itu. Yang artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya, adalah kita memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya dan pemain musik dan pelayan-pelayan yang maju ke depan. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Yesus selamatkan hidupku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia
menyatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas setiap dosa kami Tuhan. Ampuni kami atas setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah-limpah bagi kami. Haleluya. Mari kita siapkan hari kita menerima perjamuan kudus. Dan kepada pelayan perjamuan saya akan maju ke depan. Haleluya. Kita kembali mengangkat pujian dari awal. Dia Yesus rahmati bagiku.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Salibmu, salibmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya dan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semuanya menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, sangat baik. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan bagi kami. Kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan di hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan bahwa kekuatan yang dari Tuhan curahkan berlimpah-limpah bagi setiap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran firman meneguhkan hati kami bahwa Engkaulah penolong, Engkaulah Tuhan yang setia, yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah kami semua yang telah makan dan yang telah minum, kami dikuatkan, kami dipulihkan, hati kami diteguhkan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita akan menemukan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian bagi Tuhan, suka-suka Tuhan.